Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya Hadiah Nur. Masih pada pembahasan kita mengenai materi kelas 8 Teorema Pitagoras. Pada dua video sebelumnya kita telah membahas mengenai Teorema Pitagoras dan penerapannya. Bagi yang belum sempat menonton, bisa dilihat kolom deskripsi dan ditonton link yang ada di sana. Nah, pada video ketiga ini kita akan lanjutkan mengenai triple Pitagoras beserta jenis segitiga dan segitiga siku-siku khusus. Triple Pitagoras itu adalah kelompok tiga bilangan yang memenuhi ketentuan teorema Pitagoras, yaitu kuadrat bilangan terbesar itu sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Kan teorema Pitagoras mengatakan bahwa kuadrat sisi miring itu adalah jumlah kuadrat dua sisi yang siku-siku. Nah, secara umum teorema Pitagoras dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ada empat tipe. Yang pertama tipe 345, kemudian 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25, kemudian 8, 15, dan 17. Ini adalah rumus dasarnya. Kemudian ini bisa kita kalikan 2, dapat lagi angka seperti ini, 6, 8, 10. Ini juga sama, kita kali 2, ini kali 2, dan ini juga kita kali 2. Atau bisa juga kita kalikan 3 sehingga menjadi 3 kali 3 kan 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Nah, ini juga sama, kali 3. Kali 3. Ini juga bisa nih kita kali 3 juga sama. Kita kali 3 dan bisa juga kita kali 4 dan seterusnya ya, kali 4, kali 5. Jadi kelipatannya ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan tiga bilangan itu termasuk triple Pitagoras? Nah, caranya adalah apabila kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lainnya. Contoh, 24, 7, 25. Apakah ini triple Pitagoras atau bukan? Nah, kita lihat. Yang terbesar kan 25. Jadi, 25-nya kita kuadratkan itu sama dengan 24 kuadrat tambah 7 kuadrat. Benar nggak? 24 kan 576. Kalau 7 itu 49. Kita jumlahkan 625. Nah, 25 pangkat 2 itu juga 625. Nah, 25 kali 25 hasilnya 625. Jadi sama ya. Jadi 25 kuadrat itu sama dengan 625 adalah betul. Sehingga ini dikatakan sebagai triple Pitagoras. Nah, sekarang contoh yang kedua, 5, 12, 13. Yang terbesar kan 13, berarti 13 kuadrat apakah sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat? 5 pangkat 2 kan 25, 12 pangkat 2 144. Nah, berarti kita jumlahkan hasilnya 169. Benar nggak 13 pangkat 2 itu 169? 13 kali 13 juga 169, berarti betul ya. Jadi ini juga merupakan triple Pitagoras. Nah, lanjut contoh ketiga, 31, 30, dan 9. Nah, 31 ini paling besar, berarti 31 kuadrat. Apakah betul hasilnya begini? 30 kuadrat itu 900, 9 kuadrat itu 81. Hasilnya 981. Nah, kita lihat 31 kali 31. Apakah ini hasilnya? 31 kali 31. Itu hasilnya adalah, kita coba kita kalikan. Nah, hasilnya adalah 961. Jadi bukan 981, sehingga kita tulis salah. Jadi ini bukan triple Pitagoras. Nah, begitu juga contoh yang keempat nih, 4, 8, 10. Paling besar 10, berarti kita tulis 64 kuadrat itu 16 tambah 64, 80. 10 kuadrat berapa? 100. Nah, jadi bukan 80 ya, sehingga ini kita tulis salah. Jadi juga bukan triple Pitagoras.
Sekarang kalau 8, 15, 17. Paling besar kan 17, berarti 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat itu 64 ditambah 225. Kita jumlahkan hasilnya 289. Benar nggak? 17 kuadrat. Oh, ternyata benar ya. Jadi ini juga triple Pythagoras. Nah, sekarang akar 3, 2, dan 5. Yang paling besar yang mana? Yang ini, 5. Berarti 5 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, ini kan bisa kita coret. Berarti 3 ditambah 4 hasilnya 7. 5 kuadrat berapa? 25. Jadi 25 sama gak dengan 7? Salah ya. Jadi ini juga bukan triple Pythagoras. Nah, begitu cara menentukannya. Menentukan 3 buah bilangan atau kelompok bilangan itu merupakan triple Pythagoras atau bukan. Oke, kita lanjutkan menentukan jenis segitiga. Teorem Pythagoras bisa digunakan untuk menentukan jenis segitiga, baik itu tumpul, lancip, ataupun siku-siku. Kita misalkan sisi terpanjang dalam segitiga kita anggap sebagai C. Maka, ketentuannya adalah gini. Kalau C kuadrat, sisi yang terpanjang tadi, itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka disebut sebagai segitiga siku-siku. Kalau C kuadratnya kurang dari jumlah sisi kuadrat sisi yang tegak lurus, maka disebut lancip. Tapi kalau C kuadrat lebih besar dari jumlah yang tegak lurus, maka disebut sebagai segitiga tumpul. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya di bawah ini. Yang pertama 5, 12, 15. Sisi terpanjang kan 15. Sehingga 15 kuadrat kita hitung dulu 225. Kemudian jumlah kuadrat sisi lainnya berarti 5 kuadrat tambah 12 kuadrat 25 tambah 144 sama dengan 169. 225 lebih besar daripada 169. Artinya kalau lebih besar tadi apa? Tadi tumpul. Nah, jadi 15 kuadrat itu lebih besar daripada 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Maka disebut sebagai segitiga yang tumpul. Contoh berikutnya 10, 24, 25. Yang terpanjang berapa? 25. Jadi 25 kuadrat kita hitung itu kan 625. Kemudian jumlah kuadrat sisi yang lainnya 10 kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan 100 tambah 576 yaitu 676. Ternyata 625 lebih kecil dari 676. Maka masuknya yang mana? Yang ini, yang lancip. Jadi segitiga lancip. Nah, contoh berikutnya 8, 15, 17. Sisi yang terpanjangnya adalah 17, sehingga 17 kuadrat sama dengan 269. Kemudian jumlah kuadrat sisi yang lainnya 8 kuadrat tambah 15 kuadrat, yaitu 64 tambah 225, yaitu 289. 289 kan sama dengan 289. Jadi ini sama dengan ini. 17 kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Nah, kalau sama berarti segitiga yang siku-siku. Nah, begitu cara menentukan jenis segitiganya ya. Nah, sekarang kita akan lihat ke segitiga siku-siku khusus. Apa yang maksud dengan segitiga siku-siku khusus? Segitiga ini ada 2 jenis, yaitu segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku dengan satu sudutnya 30 derajat. Bagaimana maksudnya? Segitiga siku-siku sama kaki, kalau namanya siku-siku berarti kan ada yang 90 derajat. Nah, sisanya dalam satu segitiga itu ingat jumlahnya adalah jumlah sudutnya 180 derajat. Kalau 90 derajat sudah siku-siku di sini, maka sisanya kan tinggal 90 derajat. 90 derajat kita bagi 2
sehingga 45 45. Nah, ini yang dimaksud dengan sama kaki, yaitu panjang AB-nya ini sama dengan BC, ya, sama kaki. Nah, bagaimana rumusnya, ketentuannya? Perbandingan antara AB dengan BC dengan AC itu adalah 1 banding 1 banding akar 2. 1 banding 1 banding akar 2. Nah, ya, seperti itu. Sedangkan yang segitiga siku-siku dengan satu sudut 30 derajat. Nah, seperti ini siku-sikunya. Kemudian kalau di sini 30, berarti sisanya 60. Nah, maka perbandingannya adalah AB banding BC banding AC adalah 1 banding akar 3 banding 2. Nah, ini harus diingat ya perbandingannya yang ini. Contoh soalnya begini. Perhatikan segitiganya. Segitiga ABC siku-siku di B dan besar sudut A adalah 45 derajat. Kalau A-nya 45, sedangkan di sininya siku-siku, otomatis dia sama kaki ya. Pokoknya kalau 45 derajat itu otomatis sudah sama kaki. Jika panjang sisi AB 3 cm, maka berapakah panjang sisi BC dan AC? Jadi yang diketahui di sininya 3. Nah, caranya perbandingan tadi 1 banding 1 banding akar 2. AB-nya 3. Kemudian kita akan pakai perbandingan 3 banding BC sama dengan 1 banding 1. Nah, kemudian kita kali silang saja supaya gampang. BC kali 1 sama dengan 3 kali 1. Sehingga BC-nya adalah 3 cm. Ya jelas karena dia kan sama kaki. Kalau di sini 3, otomatis di bawahnya juga 3 ya. Kemudian kalau panjang AC-nya bagaimana? Nah, kita bisa pakai perbandingan 3 dengan AC. Jadi 1 dengan akar 2. 3 banding AC sama dengan 1 per akar 2. Kita kali silang. AC kali 1 sama dengan 3 kali akar 2. AC kali 1 kan AC. 3 kali akar 2 adalah 3 akar 2. Sehingga AC-nya adalah 3 akar 2 cm. Nah, terjawab ya. Panjang BC-nya 3 dan panjang AC-nya 3 akar 2. Oke ya. Nah, sekarang contoh berikutnya. Tentukan nilai P dan Q pada gambar segitiga di bawah ini apabila diketahui panjang R. Nah, di sini R-nya itu adalah 6 cm. Ini perbandingan sisi siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. P banding Q banding R itu adalah P itu yang paling pendek itu 1, kemudian Q itu yang satunya adalah akar 3, kemudian sisi miringnya itu adalah 2 perbandingannya. Nah, kemudian kita masukkan nilai R-nya. R-nya 6. Kita mencari nilai P dulu. Maka kita pakai perbandingan P dengan 6, 1 dengan 2. P banding 6 sama dengan 1 banding 2. Kita kali silang. Berarti P kali 2 sama dengan 6 kali 1. Berarti P-nya adalah 6 kali 1 itu 6. Berarti 6 bagi 2. Yaitu hasilnya 3 cm. Lalu mencari Q. Kita pakai Q dengan 6. Q banding 6 sama dengan akar 3 banding 2. Kita kali silang. Q kali 2 sama dengan 6 kali akar 3. Atau Q-nya adalah 6 kali akar 3 bagi 2. Nah, ini kita coret. Adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3 akar 3 cm. Nah, terjawab ya sudah. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai triple Pythagoras dan jenis-jenis segitiga serta segitiga siku-siku khusus. Semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan dalam menyelesaikan soal-soal lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.